Selamat malam, Bu. Kami dari kelompok Calmine akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan saya sendiri Jasmine Utama dan saya bersama dengan teman-teman saya lainnya yaitu Emily Caroline Susanto, Fauzia Dia Salsabila, dan Fiona Aimi Aurelia. Pada agenda kali ini, kami akan membahas mengenai apa itu Calmine, value proposition canvas, problem dan solution, produk, fitur dan fungsi dari produk atau jasa, key resources dan bahan baku produk, kemudian idea profile dan storyboard. Calmine merupakan sebuah platform dengan berbagai fitur yang berfokus pada kesehatan mental para pengguna, di mana mereka dapat bertemu, curhat, sharing dengan sesama pengguna lain untuk menceritakan mengenai masalah yang sedang mereka hadapi. Customer job yang mereka inginkan berupa kuesioner yang akurat, solusi untuk mental health mereka, mencari konsultasi psikolog, serta sharing mengenai feelings dan topik yang ingin mereka bahas. Ada pula customer pain yang mereka rasakan, yaitu jasa yang terlalu mahal, server yang sering down atau error, personal information yang terkadang tidak aman, not efficient, dan distance yang terlalu jauh. Ada pula UI UX yang belum terlalu bagus. Maka dari itu, kami menyediakan pain reliever di mana platform ini gratis untuk digunakan, dapat diakses secara online, data yang secure, dan interaktif UI UX. Kemudian ada pula server maintenance di mana akan dilakukan secara berkala. Ada pula customer gains yang mereka inginkan berupa problem solving, membantu user dengan kesehatan mental mereka, sebuah social platform yang baru, serta user satisfaction. Maka dari itu, kami menyediakan program membership, interaksi anonimus, platform yang dapat diakses dalam bentuk website dan aplikasi, serta service psikolog. Produk service yang kami sediakan juga berupa forum discussion, konsultasi psikolog, kuesioner yang akurat, serta bot dan AI chat di mana mereka dapat chatting dengan bot agar mereka merasa lebih nyaman. Berikutnya ada problem dan solution. Problem yang dirasakan pada para pengguna yaitu memerlukan kuesioner yang akurat untuk mengetahui keadaan mental health. Maka dari itu kami menyediakan sebuah kuesioner yang akurat mengenai kesehatan mental, di mana para pengguna juga dapat mengetahui mengenai dirinya sendiri lebih dalam. Pengguna juga membutuhkan psikolog yang benar-benar membantu dan tidak merasa membuang-buang uang. Maka dari itu, kami menyediakan dan mempekerjakan psikolog profesional yang cocok untuk para pengguna dan mereka yang membutuhkan. Tidak memiliki teman dan orang-orang lain yang dapat membantu, sharing serta curhat mengenai suatu topik juga merupakan suatu masalah yang banyak dialami oleh para remaja. Maka dari itu, kami menyediakan sebuah platform di mana pengguna dapat melakukan semua itu dengan seseorang yang mereka temukan secara online. Kemudian ada pula tidak ditemukan platform yang mudah diakses, privasi yang masih terjaga, serta bisa posting secara anonimus. Maka kami menyediakan sebuah platform dengan semua tujuan di atas, di mana platform tersebut mudah diakses dengan privasi yang terjaga dan anonymous posting untuk memastikan kenyamanan pengguna. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Fauzia. Dari solusi-solusi tersebut, kami menyimpulkan untuk menyediakan sebuah platform dan aplikasi all-in-one untuk masyarakat luas, terutama untuk generasi muda yang mungkin merasa tertekan atau membutuhkan dukungan mental agar saling mendukung satu sama lain dan mendapatkan akses bantuan medis dengan mudah dan praktis. Lalu beberapa fitur yang kami sediakan adalah yang pertama, kita menyediakan forum diskusi anonim di mana pengguna dapat curhat dan berinteraksi dengan pengguna lain secara anonim, sehingga mereka mungkin merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi. Lalu, kita juga menyediakan konsultasi psikolog yang tentunya sudah terverifikasi oleh Kamain, sehingga pengguna dapat mendapatkan bantuan medis psikologis dengan psikolog dan psikiater yang sudah terverifikasi. Lalu kita juga menyediakan simple questionnaire di mana pengguna dapat melakukan kuis psikologi dan mempelajari diri mereka sendiri lebih lanjut. Yang terakhir kita menyediakan, fitur AI chatbot di mana pengguna dapat curhat ke bot AI dan memonitor mood mereka. Key resources dan bahan baku produk, yaitu bahan-bahan yang kita perlukan untuk membangun aplikasi yang ingin kita wujudkan. Pertama, digital marketing specialist untuk memasarkan aplikasi kepada calon pengguna baru. Lalu, kita butuh tenaga kerja psikiater yang sudah terkualifikasi, umumnya S1 dengan beberapa pengalaman di lapangan langsung. Dan ketiga, programmer, developer, desainer, untuk membangun aplikasi dan memastikan aplikasi tetap berjalan. Dan terakhir,
tester untuk mengetes apakah ada kejanggalan dalam aplikasinya sebelum kita launch, dikeluarkan untuk publik, dan juga mengetes apakah ada kesalahan pada sistemnya. Idea profile, problem, maraknya kasus yang berhubungan dengan kesehatan mental akhir-akhir ini yang berpotensi merusak bila tidak ditanggulangi. Target audiens kita adalah semua usia, namun diutamakan pada anak muda. Vision mission, mengatasi permasalahan kesehatan mental bagi anak bangsa. Nah, revenue mechanics, kami berencana untuk menerima sponsor, iklan, dan juga endorse dari pihak luar. Dan juga kami akan menerapkan sistem subscription dengan biaya berbeda-beda setiap tahunnya. Jadi, kelompok kami sudah membuat sebuah storyboard di mana ada seorang Villa Jesse Viola atau biasa dipanggil sebagai Villa yang berumur 20 tahun dan lahir pada tanggal 7 Mei 2003 yang memiliki hobi menonton film atau series dan memiliki MBTI ISFP. Villa adalah seorang mahasiswa yang rajin dan selalu menyelesaikan semua tugasnya. Villa tidak pernah mengecewakan para dosen-dosennya dan menjadi salah satu murid teladan di kampusnya. Sampai suatu hari, Villa mendadak harus menghadapi sebuah masalah keluarga dan tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik seperti biasanya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keluarga yang dihadapi oleh Villa sangat merubah kepribadian dan sifat Villa secara drastis. Semakin hari kekhawatiran Villa semakin parah hingga membuat Villa mudah stres dan merasakan emosi-emosi yang jarang ia rasakan sebelumnya. Semakin lama, Villa semakin sulit untuk mengatur emosi dan sering berubah perasaan dengan sangat cepat. Salah satu contohnya adalah Villa tidak dapat mengontrol emosi atau kemarahan yang tiba-tiba terjadi kepada Villa di kehidupan sehari-harinya. Villa tidak tahu bagaimana cara mengatasi stres dan apa solusi baru yang harus dia coba. Dia ingin tahu apakah ada orang lain juga yang merasakan hal yang sama dengannya. Tetapi Villa tidak tahu apa yang harus Villa coba atau bahkan sebuah platform apa yang mungkin dapat membantunya dan memberikan sebuah support system untuk kehidupan sehari-harinya. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah platform bernama Calmine yang bertujuan membantu kesehatan mental dan tempat berkeluh kesah serta menyediakan sebuah opsi konseling. Dengan menemukan platform Calmine, Villa menjadi semakin penasaran dan ingin tahu apakah opsi-opsi atau fitur-fitur Calmine dapat membantu dia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya yang telah berubah karena masalah keluarga yang sedang terjadi di kehidupannya sekarang ini. Setelah beberapa hari menjadi user Calmine, Villa semakin semangat menghadapi masalah keluarga yang selama ini membuatnya stres dan bertemu orang-orang yang baik dan menjadi pendengar yang sangat baik dan menjadi faktor semangatnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.